Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bapak Gary. Ini adalah episode kedua dari Baca Cinta. Masih bersama Denti Mareta. Kita akan membahas tentang perbedaan jatuh cinta antara introvert dan extrovert. Sebagai info ya, aku ini orangnya introvert. Jadi aku nggak suka di keramaian. Jadi kalau aku ada di keramaian itu kayaknya energiku habis banget gitu. Jadi kayak gak enak gitu rasanya di dada itu gak enak. Terus kalau cara aku untuk membackup hal itu untuk bisa semangat lagi itu aku harus sendiri gitu, harus cover diriku untuk bisa kembali semangat. Caranya adalah dengan menyendiri itu kan. Dan sedangkan kalau adikku ini dia adalah seorang extrovert. Saya lebih suka di keramaian, lebih bahagia di keramaian daripada sendiri ya. Kalau sendiri saya sering merasa bosan, terus pengen ngomong sama seseorang gitu. Jadi harus ada temannya. Jadi kayak misalkan aku punya rahasia misalkan, itu harus aku ceritakan ke semua orang gitu. Jadi nggak bisa aku simpen sendiri, itu nggak bisa itu. Jadi kayak gitu. Jadi terbuka banget gitu. Terbuka banget, apalagi ke sahabat-sahabat aku. Gitu. Tapi mungkin itu nggak baik juga sih kalau terlalu terbuka kepada orang lain gitu ya. Iya, nggak baik. Ada pengalaman juga sama orang itu dimanfaatin. Jadi dimanfaatin karena keterbukaan itu. Ya itu beda sama aku ya. Kalau aku kalau misalnya ada sesuatu harus bicara sama orang yang aku percaya banget. Contohnya kayak sahabatku. Kalau misalkan ke orang yang disuka gimana? Misalkan sama suka sama seseorang, tapi sama itu introvert, gimana cara mendekati seseorang tersebut gitu? Aku dari segi kontak mata. Kalau dari kontak mata itu aku biasanya ciri-ciri pandang gitu. Nggak pernah kayak aku suka kamu nih, aku suka kamu, nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak diam-diam liatin gitu. Dari jauh. Dari gitu. jauh Kak. Berarti jangan sampai si wanitanya itu tahu kalau sampai suka sama dia gitu. Paling nggak itu dianya tahu, cuma teman-temanku jangan sampai tahu gitu loh. Aku intinya ya kalau misalnya dia tahu ya bukan berarti gitu lah. Aku tuh sukanya ciri-ciri pandang. Kalau dari segi saat bersama ya, contohnya misal aku sama dia gitu berduaan, aku jadi kayak canggung gitu. Kalau mau bicara sama dia itu kayak ngomongin apa ya, kayak salting ya, kayak salting gitu. Terus kayak sama teman-teman juga kadang kalau misalnya ada kelompok ada dia gitu, ada yang cewek yang aku suka kayak apa ya, kak jaim gitulah, kayak wah aku harus tampil gini lah, kalau jangan jadi orang yang beda lah kalau daripada dia lah gitu. Tapi kalau biasa aja nggak ada perasaan apa-apa, ya udah aku jadi orang yang apa adanya gitu. Ya itu buruk, nggak baik sih, nggak baik kalau kayak gitu. Kita harus pede gitulah, menjadi diri sendiri lah pas. Terus kalau misalnya extrovert gimana? Kalau misalnya kontak mata aja, kontak mata. Yang episode kemarin aku sudah ceritakan kalau aku itu lebih suka mendekati, suka dulu ke orang, baru kalau dia merespon ya udah berarti kita jadian gitu kan ya. Nah kalau itu misalkan aku di mana ya, suka sama seseorang, itu aku ya kontak matanya ya lihat sampai dia itu harus tahu kalau aku itu liatin dia gitu. Meski teman-temanku juga tahu kalau misalkan aku suka sama dia. Jadi aku itu meliatin dia terus habis itu aku minta tolong ke temanku deketin sama dia gitu juga, minta itu sih. Jadi kak pas yang disuka itu harus tahu kalau misalkan aku suka sama dia gitu. Jadi kayak liatin terus sampai dia itu ngeh gitu. Kalau misalkan aku itu heran sama orang-orang yang introvert ya, soalnya dia itu suka sama seseorang cuma nggak mau nampilin gitu. Bagaimana orang itu tahu kalau misalkan orang introvert suka sama dia gitu? Beberapa oknum itu kayak aku itu kalau misalnya suka sama seorang itu harus terkumpul dulu gitu loh. Rasa percaya dirinya harus terkumpul dulu baru bisa masih tahu kalau aku suka. Dan itu butuh waktu yang cukup lama gitu buat meyakinkan aku ini suka penasaran gak sih sama dia. Kalau cuma penasaran aja kan kayak ya ngapain gitu menunjukin kalau aku suka gitu sih. Oh ya, kalau dari segi itu saat bersama dengan orang yang disuka gimana extrovert? Kalau aku itu komunikasi harus gitu. Sering komunikasi. Sering caper gitu gak sih? Iya juga sih ya. Iya kayak manja-manja gitu loh. Iya kayak akhirnya kayak teman-teman tahu semua gitu. Iya, dikode-kodein gitu. Iya, kode-kode. Pokok harus sampai tahu, si cowoknya harus sampai tahu gitu. Kadang sih orang yang yang kita deketin itu risih sih sebenarnya. Ada yang serius sih, ada yang enggak kayak gitu. Iya sih. Nah, aku takutnya dia risih gitu. Kalau
kalau tahu kalau aku suka tuh takutnya risih. Kalau saat berwawasan gimana? Saat berwawasan gimana? Nyapa, hai. Gitu. Iya. Kalau aku kayak dia harus nyapa duluan gitu baru aku nyapa. Kalau misalnya dia nyapa? Hah? Kalau dia nyapa ya, hai gitu. Iya. Jadi nggak bisa kalau misalnya aku nyapa duluan gitu, hai gitu. Kayak kelihatan saltingnya gitu loh. Oh iya. Takut dianya ekspresinya dia pas aku sapa gimana gitu, kayak ada kekuatan-kekuatannya gak penting sebetulnya. Kalau aku sih lebih hai ngapain gitu. Itu ke orang yang aku suka kayak gitu. Apalagi orang yang apa ya nggak aku suka kayak temanku gitu. Saya suka nyapa gitu. Hai ngapain gitu. Padahal baru kenal langsung kayak gitu. Wah, kalau aku sih Beda. nggak bisa. Beda. Jadi kayak itu kalau ada orang baru kayak aku harus nilai dia dulu, ini orang ini kayak apa, kayak harus analisis dulu gitu, dianalisis dulu dia itu seperti apa gitu, enak diajak bicara enggak, dia menghargain aku enggak gitu, kayak gitu sih. Jadi susah gitu kalau mau sama orang baru. Jadi kalau misalnya suka sama orang baru itu kebanyakan aku penasaran sih, bukan suka beneran gitu. Jadi susah untuk orang introvert suka jatuh cinta. Kalau untuk introvert ya, kalau aku sih nggak susah-susah banget sih. Kalau ada yang ngerti kayaknya wah cantik nih, kayaknya enak nih dideketin. Tapi kebanyakan dia udah punya pacar gitu sih. Terus kayak kalau mau deketin ya kayak mikir-mikir dulu, soalnya pernah ada pengalaman yang nggak enak juga sih sama cewek. Akhirnya ya kayak bandingin dia sama cewek terakhir yang aku deketin gitu. Ya sebetulnya itu nggak baik sih bandingin orang lain. Iya juga sih. Itu nggak baik banget. Cuma itu tadi pengalaman yang kayak gitu, kayak kalau sampai terjadi lagi itu pelan telak gitu loh. Jadi kayak jangan sampai terjadi lagi gitu. Makanya kalau sekarang kalau ada cewek yang bikin aku tertarik gitu, aku pikir kayaknya aku cuma penasaran aja kayak gitu. Dan itu menunggu waktu lama buat aku jatuh cinta sama dia, terus yakin kalau aku mau deketin itu butuh waktu lama. Kalau dari segi kontak fisik gitu, itu kalau ekstrovert gimana? Kalau dari segi kontak fisik, misalnya disenggol gitu, kayak apa, pegang, tiba-tiba kepegang tangannya gitu, gimana? Kalau itu menunjukkan, kalau misalkan ekstrovert itu menunjukkan kalau dia suka kan. Jadi ya kayak apa ya, kontak fisik itu perlu katamu. Tahu ya? Kontak fisik kayak senggol gitu, itu cari perhatian itu juga. Dari kontak fisik. Iya. Kalau aku kayak ke kontak fisik itu kayak misalnya kepegang tangannya gitu, aduh kepegang gitu, kayak mikir gitu. Ini nanti dianya gimana ya perasaannya sama aku kalau pegang gitu, kayak muncul kekhawatirannya nggak perlu sebenarnya, kayak gimana gitu. Itu sih kalau introvert sih. Itu aku ya. Kalau misalnya introvert yang lain mungkin beda. Tapi introvert sama ekstrovert itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebetulnya. Kalau misalkan ekstrovert kan terbuka, itu kan kekurangannya berarti kan udah dimanfaatkan oleh orang lain gitu kan. Kalau baiknya ya itu terbuka, kayak lebih supel gitu. Lebih supel. Jadi kayak lebih mudah kayaknya kalau mau dapatin cewek kayaknya, atau mau dapatin cowok kayaknya lebih mudah kayaknya. Tapi kalau introvert kayaknya harus dengan cara-cara tertentu baru bisa terketuk hatinya gitu kalau misalnya mau deketin. Terus kalau introvert mau deketin ekstrovert juga kayaknya mikir-mikir dulu gitu. Ini teman-temannya ini circle-nya dia apa cocok dengan kita, itu banyak kira-kira gitu sih. Kalau aku kayak gitu, kayak dia itu circle-nya kayak apa gitu. Terus nanti circle-nya sama aku itu gimana gitu, kayak dipikir matang gitu. Jadi introvert itu analisis banget orangnya, kayak ini harus dipikir gitu. Ya gak baik sih, kayak banyak kekhawatiran, padahal kekhawatirannya gak perlu itu. Iya, sebetulnya kalau misalkan pengalamannya aku sih ya, aku tuh lebih nyaman sama orang yang introvert malah. Aku lebih lama menjalani hubungan daripada sama orang-orang yang ekstrovert. Soalnya ya nyaman aja gitu sama orang yang introvert. Kan aku suka yang beda gitu loh dari aku. Jadi aku sama pasangan itu rata-rata banyak bedanya. Kalau yang sama introvert. Dan orang introvert itu tipe orang yang mendengarkan gitu. Dia tuh suka mendengarkan cerita-cerita itu, dia dengarkan meskipun nggak cocok sama dia itu didengarkan. Kalau aku cerita itu feedbacknya itu kayak seru gitu. Lagi kayak nyaman cerita ke dia itu. Terus
mungkin rahasia itu mungkin kan kalau orang introvert nggak suka cerita sama orang lain, jadi kayak rahasia itu tertutup gitu sama dia. Kalau sampean lebih nyaman ke orang yang introvert apa extrovert? Aku kalau pertemanan ya sama introvert sih, sama-sama introvert. Jadi kayak dia tahu gitu perasaanku gimana, terus kan sama-sama mendengarkan gitu. Dan aku suka kalau pertemanan itu sama-sama mendengarkan, aku didengar, dia juga didengar. Oh gitu ya. Pantesan kalau misalkan aku gak mendengarkan cerita tuh dia itu agak gimana gitu. Iya kayak kalau nggak didengarkan ya kayak kok gitu ya. Jadi kayak ada perasaan enak gitu. Kalau misalnya nggak didengarkan orang introvert itu, soalnya dia itu sudah berusaha mendengarkan gitu. Kalau misalnya dia sendiri tidak mendengarkan kayak iya sih. Gitu sih. Kalau aku sebagai orang introvert merasakan cowoknya kayak gitu. Kalau misalkan ke orang yang itu lebih suka yang introvert apa yang introvert? Kalau yang disuka kadang ya ada yang introvert, ada yang extrovert gitu. Lebih dominan yang mana? Kalau aku kan ya emang ada yang introvert, ada introvert. Cuma aku lebih dominan suka ke yang introvert. Dikit pertemanannya gitu. Aku suka yang introvert sih. Sama-sama introvert, berarti sama-sama introvert gitu. Iya. Soalnya sukanya gini. Aku tuh tipe orang yang suka didengarkan. Aku tipe orang yang suka didengarkan. Terus dihargai gitu, kalau aku bicara dihargai gitu. Aku suka gitu. Soalnya aku kalau misalnya ada orang yang cerita ke aku pasti mendengarkan dengan sama gitu. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gitu. Jadi kayak ya tak dengan sesama, terus aku hargai dia cerita apa, aku hargai. Terus kadang kalau misalnya dia butuh saran pasti aku kasih gitu. Dan aku suka didengarkan. Jadi kalau misalnya cenderung suka sama yang sama-sama introvert sih. Kalau introvert itu suka ngasih saran gak sih? Maksudnya saran-saran baik gitu buat orang lain gitu. Enggak, ngasih saran gitu. Kadang-kadang sarannya itu masuk, soalnya itu dia punya literasi tersendiri yang tidak diketahui oleh kebanyakan extrovert sih menurutku ya. Nggak tahu kalau menurut yang lain, kalau menurutku gitu. Kebanyakan orang-orang introvert itu dia punya literatur sendiri yang tidak dimiliki oleh extrovert. Jadi kadang-kadang yang dibicarain sama orang-orang introvert itu masuk gitu, kayak kok dalam gitu yang dibicarakan. Iya. Jadi gitu sih. Merasa juga sih ya. Makanya itu aku lebih nyaman sama orang yang introvert. Iya. Meskipun aku extrovert gitu. Terus lingkup pertemanannya kan itu aja kalau introvert kan. Kalau introvert ya itu aja. Jadi kayak susah untuk nyaman ke orang lain lagi gitu ya. Iya, kayak harus butuh waktu panjang gitu. Analisis terus pikiran kekhawatiran itu di manage, jangan sampai terjadi. Seminimal mungkin jangan sampai terjadi. Tapi emang sih kalau misalkan orang yang introvert itu sepertinya banyak mikirnya gitu ya. Iya. Dikit-dikit dipikir beda sama orang ekstrovert. Kalau orang ekstrovert itu ya isi going gitu. Apa yang ada ya dilakuin gitu, nggak mikir panjang dulu. Kedepannya gimana gitu nggak mikir. Kalau sekarang ya sekarang guys. Jadi kedepannya ya apa kata nanti. Iya, bedanya kayak gitu sih kalau ekstrovert sama introvert. Mungkin kalau misalkan menurut sampean itu ekstrovert atau introvert itu dari lahir atau gimana? Aku dulu itu pernah ekstrovert ya. SD SMP itu kayak pede banget gitu, kayak harus teman tuh harus banyak gitu. Terus kayak masa mendominasi gitu. Wah, aku harus tampil, aku harus bisa membuat seseorang itu tunduk sama aku gitu, kayak mendominasi lah di kelas-kelas itu. Kalau misalnya ada pemilihan ketua kelas atau pemilihan apa, harus tampil. Aku mau jadi kan. Terus jadi introvert karena apa? Di SMA itu terutama. Di SMA jadi introvert karena dominasiku itu kayak kalah sama dominasi yang lain gitu. Dan dominasi yang mengalahkanku itu kayak gak cocok gitu sama aku gitu. Menurutku itu kayak gak cocok gitu. Waduh, kok gini yang dominasi gitu. Tapi aku diam aja gitu, kayak kalah suara. Kalau aku ya itu jelaskan sih. Kalau aku kalah suara udah kayak malas gitu kalau sama circle itu. Kalau misalnya aku kalah suara, aku ngalah gitu. Terus itu di circle itu mendominasinya banget, terus jelek, ya udah aku diam aja gitu. Itu sih jeleknya aku. Jadi kayak dari SMA itu aku jadi kayak introvert gitu kayak. Berarti itu lingkungan juga berpengaruh kepada introvert atau extrovertnya seseorang. Iya. Kalau aku ya mulai kecil itu extrovert. Extrovert. Jadi temen itu banyak gitu, dari
kayak apa ya, kumpulan tapi nggak penting juga sih. Aku mikir kalau sekarang ya ngapain juga kayak gitu, geng-gengan itu aku suka dulu, soalnya aku orangnya mudah bergaul sama seorang, jadi kayak ya wes kamu jadi gengku gitu ya kalau berteman gitu. Aku geng-gengan itu kalau ekskul gitu, geng-gengan pasti kalau ekskul. Tapi kalau misalnya teman biasa ya biasa aja. Dan emang kebanyakan teman-temanku kalau baru kenal aku kayak aku orangnya sombong gitu. Padahal enggak sih. Ya tergantung sih kalau dia ke akunya sifatnya gimana gitu. Ke akunya gimana, terus aku ya enak aja. Terus biasanya kalau untuk orang introvert itu mereka punya banyak rahasia gak sih sebenarnya? Mereka itu tahu tapi dia tuh nggak mau mengungkapkan. Jadi kalau misalnya ada yang hal-hal yang apa dirasa jangan diumbar, udah. Soalnya kadang kalau kita umbar dikit itu menurut orang apa, menurut halayak umum itu sesuatu hal yang aneh gitu, dan itu mengundang hujatan gitu. Dan aku kayak aduh, daripada mengundang hal yang nggak aku suka, hujatan-hujatan itu sebenarnya aku nggak suka ya, tapi aku diam aja. Itu nggak aku umbar gitu. Jadi aku ceritanya sama orang-orang yang emang benar aku percaya gitu. Kalau ekstrovert gimana? Ya itu tadi itu suka termasuk suka cerita. Jadi itu termasuk kelemahannya orang ekstrovert. Jadi dia tuh nggak tahu batasan mana yang harus diceritakan kepada seseorang gitu, kepada orang lain. Kayaknya harus pelajarannya untuk orang ekstrovert itu harus lebih bisa menahan apa yang harus bisa diceritakan apa enggak gitu. Apa yang diceritakan, apa yang dipendam sendiri ya, gitu. Diceritakan sama orang yang emang dipercaya banget. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan ekstrovert nggak cerita kepada orang yang nggak dipercayai, yang dipercaya itu kayak nggak bisa gitu mendem rahasia sendiri, nggak bisa, susah. Iya gak sih? Komen-komen. Iya, komen orang yang ekstrovert dan introvert. Apalagi ya? Udah cukup deh kayaknya, banyak banget yang dibahas nih introvert sama ekstrovert, terutama soal cinta-cintaan ya. Yang kalau kalian suka dengan apa yang kita bahas hari ini silakan like. Kalau misalnya nggak suka ya di dislike, nggak apa-apa. Ini kan bahasa cinta, jadi ini kan adalah pendapat kita gitu, bukan hal-hal yang harus dipercaya. Itu cuma menurut kami aja, cuma pandangan kami aja, opini kami aja. Jadi jangan dibuat serius-serius karena ini cuma pendapat kami saja. Kalau misalnya kalian tidak setuju, komen di bawah ya. Jangan lupa komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram kami di sini. Oke, gini. Oke. Terima kasih atas udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.